Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today guys? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya guys kalian. Oke, baiklah guys. Kita akan membahas kali ini tentang kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah bertemu Dajjal. Siapa dia? Mari kita bahas guys. Let's go. Ini berawal kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah bertemu Dajjal ini dikisahkan dari Fatimah bin Qais meriwayatkan. Dalam suatu kesempatan usai menunaikan sholat berjamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar dan tertawa kecil. Terdengar dari kedua bibirnya berucap, "Kepada semua yang baru saja menunaikan sholat, tetaplah berada di tempat." Setelah semua sahabat duduk tenang, beliau kemudian mengawali pembicaraannya. "Apakah kalian tahu mengapa aku mengumpulkan kalian?" Lalu mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya tentu lebih mengetahui." Lalu beliau kemudian melanjutkan, "Demi Allah, aku tidak mengumpulkan kalian untuk sebuah kabar yang menyenangkan atau yang menakutkan. Namun aku kumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari yang dulunya adalah seorang Nasrani. Kemudian dia datang berbait dan masuk Islam. Selain itu, dia juga menyampaikan sebuah cerita yang sesuai dengan apa yang ingin aku ceritakan tentang Dajjal." Tamim Ad-Dari ini guys adalah seorang warga Nasrani Palestina yang pernah berjumpa Dajjal dalam salah satu perjalanannya ke Jazirah Arab ya guys. Sepulangnya ke rumah, Tamim Ad-Dari berhijrah ke Madinah dan masuk Islam. Setelah berada di Madinah ini, dia menceritakanlah kejadiannya yang dia alami kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya guys. Nah, mendapat kabar tersebut, beliau lantas mengumpulkan para sahabat dan menyampaikan kepada mereka guys. Dengan demikian, tak perlu diragukan lagi bahwa kisah ini benar dan sahih. Jika tidak, tentu beliau tidak akan menyampaikan kepada para sahabatnya. Sebab Allah pun tidak ridho jika Rasulnya menyebarkan berita bohong ini guys. Di samping itu, tidak ada celah juga sedikit pun bagi Tamim Ad-Dari untuk berbohong di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan kisahnya. Tamim bercerita bahwa pada suatu ketika dirinya menaiki kapal laut bersama 30 orang dari kabilah Lakham dan Judzam. Selama 1 bulan lamanya, mereka terombang-ambing di atas gelombang lautan. Sampai akhirnya mereka berlabuh di sebuah pulau yang ada di tengah lautan menjelang matahari terbenam. Mereka duduk dan tak jauh dari kapal. Beberapa waktu kemudian mereka masuk ke dalam pulau dan menjumpai sebuah hewan yang berbulu lebat. Saking lebatnya bulu hewan tersebut, mereka tidak tahu mana kepala dan mana duburnya. Mereka kemudian memberanikan diri berkata kepada hewan tadi, "Celakalah, hewan apa engkau?" Anehnya, hewan itu bisa menjawab guys. Lalu, hewan itu pun menjawab, "Aku adalah Al-Jassasah." Mereka kembali bertanya, "Apa itu hewan Al-Jassasah?" Si hewan pun berkata, "Wahai kaum, pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di sebuah gereja, sebab dia sangat merindukan kabar kalian." Seperti yang dikisahkan Rasulullah, Tamim menuturkan, "Setelah hewan tersebut menyebutkan seorang laki-laki kepada kami menjadi takut. Jangan-jangan hewan itu adalah setan. Meski demikian, kami penasaran dan segera pergi menuju gereja yang ditunjukkan hewan tadi. Begitu sampai, ternyata benar. Di dalam gereja sudah ada sosok manusia terbesar sejauh yang pernah kami lihat. Dia diikat dengan kuat, sedangkan kedua tangannya disimpan di tangkuknya.
Dari kedua lutut sampai mata kakinya terikat dengan besi, guys. Kala itu kami pun bertanya, "Celakalah, siapakah engkau?" Manusia raksasa itu pun menjawab, "Kalian sudah bisa mengetahui kabarku. Sekarang sampaikan kepadaku, siapakah kalian?" Rombongan Tamim Ad-Dari pun menjawab, "Kami semua adalah orang Arab. Kami berlayar dengan sebuah kapal. Tiba-tiba kami dihadap ombak dan gelombang. Kami pun terombang-ambing selama 1 bulan. Sampai akhirnya kami berlabuh di pulau ini. Tiba-tiba kami berjumpa dengan seekor hewan yang lebat bulunya dan ia meminta untuk kesini menemuimu. Sebab tuturnya, kau begitu merindukan kabar kami. Sehingga kami pun segera menemuimu." Lalu laki-laki itu pun berkata, "Sekarang sampaikan kepadaku tentang kurma baisan." Dituturkan oleh Tamim Ad-Dari, kami balik bertanya, "Tentang apa yang ingin engkau tanyakan?" "Yang aku tanyakan kepada kalian, apakah kurma itu masih berbuah?" Lalu mereka menjawab, "Masih, andai kurma itu nyaris tak berbuah." Kemudian laki-laki raksasa itu pun bertanya kembali tentang beberapa hal, di antaranya Danau At-Tabariyah, tentang sumur Zugar juga, guys. Terakhir, laki-laki dalam gereja itu kembali menanyakan pertanyaan lainnya. "Lalu kabarkanlah kepadaku tentang nabi orang-orang Arab. Apa yang telah dia lakukan? Dia lahir di Mekkah dan dihijrah ke Madinah. Apakah nabi itu diperangi oleh orang-orang Arab?" "Betul," jawab kawan-kawan Tamim Ad-Dari. "Lalu apa yang dia lakukan terhadap orang-orang Arab?" Kawan-kawan Ad-Dari pun mengabarkan sejelas-jelasnya bahwa sang nabi telah muncul di tengah masyarakat Arab dan ditaati oleh mereka. Terdengar si laki-laki bertanya lagi, "Apakah itu sudah terjadi?" "Benar," tegas mereka. "Nabi itu lebih bagus bagi mereka jika mereka menaatinya. Karena itu dia memberitahu kalian tentangku. Sesungguhnya aku ini Al-Masih Dajjal. Aku hampir saja diizinkan keluar. Setelah keluar, aku akan berjalan di muka bumi. Tidaklah aku biarkan satu kampung pun kecuali akan aku singgahi dalam 40 hari selain kota Mekah dan Madinah. Keduanya diharamkan kepadaku. Setiap kali aku masuk ke dalam keduanya atau masuk ke dalam salah satunya, aku dihadapi satu malaikat dengan pedang terbungkus sarung di tangannya, yang siap dihunuskan untuk menghalangiku. Setiap jalan bukit yang ada di kota itu akan ada malaikat yang menjaganya." Di akhir kisahnya, parawis hadis ini, yaitu Fatimah binti Qais, menambahkan, "Lalu Nabi Muhammad SAW sambil mengetuk mimbar dengan tongkat, Rasulullah SAW bersabda, 'Ini baik, ini baik, ini baik.'" Maksudnya itu Madinah, guys. Beliau lalu memungkas kisahnya, "Bukankah aku telah menyampaikan hal itu kepada kalian?" Para sahabat pun menjawab, "Benar." Beliau kembali bersabda, "Sesungguhnya mengagumkanku cerita Tamim ini. Ceritanya sesuai dengan yang ingin aku sampaikan kepada kalian tentang Dajjal, Mekkah dan Madinah. Ingatlah, Dajjal itu berada di Laut Syam atau di Laut Yaman. Ia datang dari arah timur, dari arah timur." Beliau mengatakan demikian sambil memberi isyarat ke arah timur. Terakhir, Fatimah binti Qais pun berkomentar, "Ini yang aku hafal dari Rasulullah SAW, guys." Dan ini juga kisah yang disiriatkan ini terdapat di hadis riwayat Muslim dalam sahihnya.
tepatnya dalam kitab Al-Fitan wa Asyarat Al-Sa'ah bab kisah Ajasasah nomor hadis 2942 ya guys. Oke guys, selesai sudah guys video saya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe, like. I hope you guys like this video. Thank you for watching. See you next time guys, next video. Bye bye.